Tenang aja, gue tahu kok martabaknya punya Badran. Justru gue mau ngajak lu makan bareng kali. Kapan lu makan martabak? Gula. Justru itu, lu harus bantuin gue habisin ini supaya gula gue tetap stabil. Udah, ayo sini makan bareng. Gue sekalian mau bahas cerita yang tadi. Gimana? Lu percaya nggak sama Arka soal pusaka dia? Lo benar. Yang gue cari emang harta karun. Kan gue udah bilang. Yang gue cari adalah pusaka keluarga gue. Peninggalan dari orang tua gue. Mungkin udah saatnya gue cerita lebih jauh. Orang tua gue meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Kecelakaan mobil. Ayah gue adalah dosen arkeologi. Ibu gue kurator museum. Mereka ketemu waktu kerja bareng di museum di Jogja. 2 orang unik yang ketemu dan saling jatuh cinta. Dari gue kecil, gue dan orang tua gue punya permainan favorit. Berburu harta karun. Bokap gue akan meninggalkan petunjuk-petunjuk untuk gue dan nyokap gue pecahkan. Atau nyokap gue yang meninggalkan petunjuk dan gue dan bokap gue yang pecahkan. Hadiahnya juga bukan sesuatu yang besar. Kadang-kadang mainan. Tapi justru seringnya adalah surat dari mereka yang isinya mereka kasih tahu ke gue betapa bangganya mereka sama gue. Dan ujangan dari mereka buat gue. Tapi surat-surat itu lebih berharga buat gue. Masih gue simpan sampai sekarang. Anyway, semakin gue besar, semakin gue yang harus pecahin petunjuknya sendiri. Sampai gue lulus kuliah, gue dan orang tua gue masih nyempetin waktu untuk main berburu harta karun. Gue lulus kuliah sekitar 6 bulan yang lalu. Dan orang tua gue kasih tau ke gue kalau misalkan mereka mau ngasih gue hadiah. Sebuah pusaka keluarga. Tapi caranya dengan berburu harta karun lagi. Gue harus berhasil nemuin. Orang tua gue akhirnya kasih tembikar bolong itu dan kasih tahu ke gue kalau petunjuk pertamanya adalah gue harus temuin potongannya. Jujur gue gak terlalu serius kali ini. Justru strategi gue adalah lama-kelamaan orang tua gue akan bosen dan langsung kasih pusakanya ke gue. Tapi gue gak nyangka mereka tiba-tiba meninggal. Gue bilang ke diri gue sendiri kalau misalkan gue harus berhasil dapetin pusaka yang mau mereka kasih ke gue. Tapi gue udah cari kemana-mana dan gak ketemu. Tiba-tiba gue kepikiran kalau gue perlu bantuan. Dari dulu gue gak punya banyak teman. Gue juga udah lost kontak sama teman-teman kuliah gue. Karena itu gue bikin rumah ini jadi kos supaya gue bisa dapetin orang-orang yang bisa bantu gue. Jadi tawaran gue untuk kalian sewa gratis itu bukan karena kebaikan hati gue ya, tapi supaya gue bisa dapetin pusaka keluarga gue dengan terakhir orang tua gue. Ya dan hopefully kita semua bisa have fun. Sama seperti gue yang having fun banget ketika bermain berburu harta karun sama orang tua gue. Gue sih nggak percaya siapapun ya di sini. Orang kita baru kenal. Termasuk Ilyas? Lu juga gak percaya sama dia? Kita itu 4 orang strangers yang ketemu di sini.
Jadi kalau di antara kita ada yang deket, pasti langsung kelihatan. Kan? Gue masih dendam sama persekongkolan kalian ya. Tapi masih ada kan di situ? Berarti lo suka? Ya mau gimana? Mau gue sobek-sobek tapi gue keinget. Dosa gak boleh tumpuk. Ya emang gak boleh tumpuk. Kal, tadi gue juga lihat kok lu nangis di halaman belakang. Gue pengen susulin, tapi rezekinya Ilyas. Gue keduluan sama dia. Tapi lu tuh kuliah atau kerja sih sebenarnya? Gue semester akhir psikologi UNAT. Lagi skripsi. Oh, seharusnya gue udah tahu jawabannya ya. Karena UNAT kan deket banget dari sini. Jangan bilang lo UNAT juga. Manajemen. Tapi calon chef. Sekarang lagi research nih buat skripsi. Lo tuh suka banget masak ya? Nyokap gua, dia punya usaha catering di Cirebon. Dari situ dia bisa ngidupin gua sama adik gua. Kalau gitu kenapa lu ngambil kuliah kulineri aja? Kalau ini udah masuk pasal penghinaan nih. Masa gua masih harus belajar masak sih? Gua tuh belajar bisnis, belajar manajemen supaya bisa gedein usaha nyokap gua di Cirebon. Amin dia jadi usaha catering paling besar di sana. Amin. Lo deket ya sama keluarga lo? Sama nyokap sama adik gue doang. Dari gue kecil bokap gue udah cabut. Dia nikah lagi. Kalau lo sendiri, keluarga lo pasti pusing yang ngadepin lo. Gue tuh sebenarnya sama keluarga gue baik-baik aja sih. Ya gak sedeket lo sama nyokap lo atau kayak Arka sama orang tuanya gitu. Kayak mereka tuh ada, mereka baik. Beneran deh mereka tuh baik. Cuman gak tahu ya, kadang tuh gue ngerasa sendiri aja gitu. Kayak gue ngerasa gue gak bisa cerita ke mereka. Gak tau ya apa gue yang aneh aja kali ya. Nah itu sadar. Bener. Badrul. Tahlilan. Tahlilan. Gak apa-apa. Banyak kok temen gue yang kayak lu. Mereka ngerasa hidupnya sendiri padahal mereka gak ada masalah sama keluarganya. Ya menurut gue, kita emang harus ngelautin fase itu aja gak sih? Tenang Kal. Lu sendiri, tapi gak sendirian. Gue pakai baju judul skripsi gue. Sendiri tapi gak sendiri. Wah ngaco nih anak. Lu belum punya tema? Tema belum. Tapi gula udah nih perut gue sakit sekarang kebanyakan. Ya, lu habis 2. Ini perhitungan. Awas lu ngentutin martabak gua. Enggak dong. Sampai kentut. Wah sumpah, gua sumpahin lu ntar tidur di kepung acar. Biarin lu ya. Kenapa dikepung acar? Ya di kepung mabri serem kan. Mau di kepung lele mau? Mau. Nih mau gak lagi? Masa sih di daerah sini ada maling? Ini ada apa sih guys? Ada pencuri. Terus apa yang hilang? Barang-barang gak penting sih. Lukisan, turntable, pajangan merak. Tapi ada satu barang penting yang hilang. Astaga. Gue baru sadar. Tembikara hilang ya? Lo yakin gak lo pindahin ke kamar yang dikunci itu? Dari semalam pas kita ngobrol, sengaja gue taruh sini. Biar kalian juga bisa ngeliat kalau misalkan ada petunjuk lain. Sorry, tapi itu barang lama kan? Ya tim pikar kayak gini makin antik makin mahal. Emangnya di sini sering terjadi pencurian? Sejauh gue tinggal di sini dari gue lahir, nggak pernah sih ada peristiwa pencurian. Gue liat pintu sama jendela juga nggak ada yang rusak. Maksud lo? Maksudnya apa? Ya maksud dari perkataan lo tadi apa? Perkataan apa? Ya lo bilang pintu atau jendela gak ada yang rusak. Lo nuduh kita.
Gue gak nuduh. Gue cuma kasih tahu. Menurut gue pikiran lu itu fair. Tapi gue sih langsung masuk ke kamar sehabis kita ngobrol semalam. Dan gue gak keluar lagi. Tadinya gue mau keluar barangkali, tapi dia gak mau. Perkataan apa? Ya lo bilang pintu atau jendela nggak ada yang rusak. Lo nuduh kita. Gue gak nuduh. Gue cuma kasih tahu. Menurut gue pikiran lu itu fair. Tapi gue sih langsung masuk ke kamar sehabis kita ngobrol semalam. Dan gue gak keluar lagi. Tadinya gue mau keluar barangkali, tapi dia gak mau. Gue jadi males. Gue gak nuduh kalian. Gue cuma bilang kalau di daerah ini, apalagi di rumah ini, gak pernah ada peristiwa pencurian. Semalam gue liat Kali sama Badran ngobrol di dapur sampai larut. Kalian gak ngedenger atau ngeliat hal yang aneh? Enggak sih. Enggak lah. Gue tuh habis makan, langsung tidur ke kamar. Tapi Kali sih nawarin nyuci piring bekas kita makan. Ya Badran kan beli martabak terus nawarin gue. Masa gue pergi gitu aja ya gue tawarin buat cuci piringnya dong. Terus langsung ke kamar? Ya kalau gue nggak langsung ke kamar terus gue mau kemana? Gue mau ngapain? Gini deh kalau lo nggak percaya mending lo cek kamar gue, nggak ada yang gue sembunyiin. Tapi kalau lo mau cek mending sekarang. Soalnya hari ini juga gue bakal cabut dari sini. Kal, gue boleh masuk gak? Gue mau ngomong sebentar. Gue gak bermaksud nuduh lo, Kal. Sorry banget. Please jangan salah paham ya. Please jangan pergi, Kal. Nanti gue kehilangan andalan gue lagi buat pencarian kita. Udah lo gak usah khawatir, kan ada Ilyas sama Badran yang bakal bantu lo cari pusaka lo itu. Kalau ngomong mulu gue depan lo. Sorry, gue cuma bercanda. Please jangan pergi ya, Kal. Kan gue udah minta maaf. Dan juga bukan karena permainan kita, tapi karena... Ya, tapi karena... Karena apa? Karena gue udah... tahu apa tema skripsi lo. Maksud lo? Ya kayak yang gue bilang tadi. Gue ngeliat lo sama Badran kemarin. Dan gue denger lo belum dapat tema skripsi lo kan. Gue juga dengar kalau misalkan lo itu ngerasa kesepian. Asal lo tahu, gue juga sama. Semenjak orang tua gue meninggal, gue ngerasa kesepian. Gue gak pernah ngerasain itu sebelumnya. Gue juga pernah baca kalau ngerasa sendiri itu dialamin sama banyak orang, termasuk seumuran kita yang harusnya bebas, belum ada tanggungan yang banyak. Mungkin kalau misalkan ini lo bedah di skripsi lo bisa ngasih tahu gimana cara ngatasin kesepian ini. Tapi janji, kalau lo curi tema skripsi dari gue, lo harus selesai skripsi di sini. Jangan pergi. Curi? Salah ngomong lagi gue. Ngebajak tema skripsi gue maksudnya. Promise? Apaan sih kayak anak kecil aja? Halo, maaf. Apa benar di sini tempat tinggalnya Ilyas Nugraha? Ilyas. Iya, dia salah satu penghuni kos di sini. Ilyasnya ada? Mobilnya sih nggak ada, kayaknya orangnya lagi pergi deh. Gitu ya. Kalau Ilyas sudah pulang, tolong sampaikan saya, Romi kakaknya Ilyas, nyariin dia. Iya oke, nanti saya sampaikan. Baik, terima kasih.
tolong sampaikan juga kalau ibunya sedang sakit. Kalau memang dia tidak mau telepon saya tidak apa-apa. Tapi setidaknya tolong kabarin ibunya. Mohon maaf sebelumnya, apa orang tuanya Ilyas gak tahu kalau Ilyas tinggal di sini? Saya sudah mencari Ilyas selama 6 bulan ini. Syukur akhirnya bisa tahu juga Ilyas tinggal di sini. Saya dapat informasi dari teman kampusnya kalau sering lihat mobilnya Ilyas parkir di sini. Jadi saya pun baru tahu kalau Ilyas tinggal di sini. Ini kartu nama saya, di sini ada nomor saya. Tolong kabarin saya kalau Ilyas sudah pulang. Iya, oke, nanti saya akan sampaikan kalau kakaknya dan ibunya cari Ilyas. Paling saya cuma bisa bantu sampai di situ aja. Iya, baik. Terima kasih. Iya, mari. Wah ya. Sakit tau gak? Emang kalau udah sore-sore gini, waktunya gue denger ocehan rewel dari lu. Balik. Kenapa mau nebeng? Justru hari ini gue mau naruh nebeng sama gue. Kal, gue minta maaf ya. Gue kemarin gak maksud kok nuduh lu kayak gitu. Mau beli maaf gue pakai tebengan. Emang anak psikolog, pinter menerka-nerka. Hari ini lu nebeng sama gue. Nanti ada giliran gue nebeng sama lu. Oke? Nih, lagi sampai. Tapi Dran, menurut lo siapa? Kenapa? Pencurinya? Menurut lo? Nggak tahu sih, tapi kalau kata Arka kan jendela sama pintu nggak ada yang rusak. Jadi gue juga sebenarnya condong mikir kalau pencurinya tuh salah satu dari kita. Ya meskipun nggak tahu juga sih, nggak ada jaminan karena ya mungkin aja pencurinya emang udah handal. Kal, gue sebenarnya udah ngobrol-ngobrol lagi sama Ilyas. Lu pernah kepikiran gak kalau ternyata pelakunya itu Arka? Coba lu pikirin deh. Arka itu kan anaknya penuh dengan kejutan. Pertama, kita pikir kita cuma nyari satu potongan tembikar. Ternyata ada teka-teki lainnya lagi. Dan yang kedua, lu inget gak? Dia yang bilang sendiri kalau dia ngelihat kita malam-malam ngobrol di dapur. Lu tahu itu artinya apa? Artinya dia juga belum tidur. Sampai tuh. Pak. Misi, Pak. Macet ya, Pak? Iya, Mas. Untung nyaman pakai GrabCar. Jadi nggak kerasa pegel-pegel di mobil. Kali. By the way, gue kenal beberapa anak psikolog. Termasuk Nika. Nikah siapa? Ya Nika Agustin lah. Yang kemarin sempet rame karena hamil. Kal, lo tau nggak? Katanya ya, si Nika itu ngerebut cowoknya sekarang dari sahabatnya sendiri. Padahal dia udah sahabatan dari SMP. Nama sahabatnya Katro apa Kali gitu ya. Emang ngeselin banget kali sahabatnya ya. Kali lu nangis. Pak, Kali bercanda gue kelewatan ya. Gue nggak maksud. Sumpah, gue sama Nika nggak deket kok. Kita cuma pernah kenal karena satu panitia bazar aja di acara kampus. Tapi lu tahu kalau Nika mau nikah sama cowok itu. Apa lu nggak coba ngobrol sama mereka?
Siapa tahu Nika juga jadi korban dari si cowok itu. Gue tuh sama Niko sebenarnya belum lama jadian, Ran. Kita masih proses lah. Cuma gue beruntung sih, gue bisa tahu cepet Niko tuh orangnya kayak gimana. Tapi apa ya yang bikin gue gak nyangka, yang bikin gue sakit hati tuh justru Nika gitu. Gue sama dia tuh udah sahabatan lama banget. Gue gak nyangka aja sih dia bisa ngelakuin hal kayak gitu ke gue. Sorry ya Kak, tapi udah pernah coba ngobrol sama Nika? Iya, emang ini bukan solusi sih, tapi siapa tahu itu bisa bikin jadi sedikit lebih lega. Enggak sih, gue gak akan pernah mau ketemu lagi sama mereka. Yaudah, maafin gue ya. Ntar gue traktir Grab car bolak-balik Madiun. Ya. Hai, Michael, Bran, nyampe bareng nih. Yes. Tadi gue udah cerita sama Kali soal pemikiran kita tentang si Arka. Gue mikir, apa sebenarnya gak ada pencurian? Jangan-jangan barang-barangnya disimpan sama dia di kamar rahasia dia yang selalu dikunci itu. Bisa jadi. Masuk akal tuh. Ya, intinya kayak ada sesuatu aja yang disembunyiin dari kita. Lah, capek gue mikirin pemikiran anak zaman sekarang. I wanna sleep. I'm tired right now. See you guys. See you. Mau makan bareng? Kalau nggak mau healing juga nggak apa-apa kok. Tadi kakak lo nyariin lo. Oh ya? Sip. Nanti gue call dia. Nanti kita ngobrol lagi ya. Gue juga mau istirahat dulu sebentar. Bukannya lo bilang keluarga lo ngedukung lo ya? Tadi kakak lo bilang udah nyari lo 6 bulan. Hanya ditemukan selepas matahari terbenam. Hanya ditemukan selepas matahari terbenam. Hanya ditemukan selepas matahari terbenam. Kalau ini sih udah jelas mahal nih. Arloji kuno. Jadi gimana menurut kalian? Kita kasih tau Arka? Jangan. Nanti dicuri lagi. Ya ngomong-ngomong, mau dicuri atau enggak sebenarnya bukan urusan kita sih. Urusan kita kan cuma bantu dia nemuin pusaka keluarganya itu. Dan tinggal gratis di sini. Atau gimana kalau kita kasih tahu dia tentang Arloji itu? Terus kita langsung minta dia saat itu juga untuk taruh di kamar rahasianya itu. Ya bilang aja supaya nggak kecurian lagi. Boleh sih. Yaudah yuk. Bentar. Gue pesen GrabFood dulu. Jadi sambil kita ngobrol, sambil makanan gue jalan ke sini. Berdua gue penasaran deh. Kok lu pesen makan terus tapi duit lo nggak habis-habis dan? Kalau lagi kantong kering kayak gini, gue pakai mode pengantaran hemat. Banyak jalan menuju makanan, sister. Oke,
Mari kita ngobrol. Siap. Let's go. Makan mulu lu. Masukin tangan ke kantong mulu lu. Menurut kalian Arka udah pulang belum ya? Kalau jam segini sih seharusnya udah. Lagian kalian kenapa sih? Kalau jam segini juga nggak nyalain lampu. Ya udah lu nyalain sana. Kan saklar di depan. Ya gue kalau udah lewat koridor mah gue berani, As. Stop wajib. Pada ngapain sih? Ngapain nandukan? Kak, ada update yang perlu kita kasih tahu. Sebentar gue pakai baju dulu ya. Lo habis mandi apa balik tinju? Balik tinju, sekali mandi. Ini arloji nenek gue. Siapa yang nemuin? Biasa. Indiana Jones versi cewek. Thanks, Kal. Udah 2 kali lu berhasil mecahin petunjuknya. Gue lega lo udah di sini. Ngomong-ngomong, arloji ini tuh bisa dibuka. Serius? Bentar. Itu artinya apa, Kak? Gue gak tahu. Tapi gue yakin kita pasti bakal bisa pecahin, guys. Thank you. Thank you udah bantu gue. Gimana kalau lo langsung simpan arloji itu sekarang? Jangan sampai kecurian lagi. Dan harus di tempat yang aman. Menurut gua di kamar lo yang dikunci itu. Pasti aman kan di situ? Yuk ikut gue. Gue kasih lihat kamar orang tua gue. Gue kunci kamar ini sejak rumah ini tuh jadi kos. Supaya gak ada yang salah masuk ke kamar ini. Gue juga gak tidur di sini sih. Gak ada yang gue rubah sedikit pun. Kamar ini masih sama persis seperti saat ditinggal sama orang tua gue. Harusnya aman sih. Yuk. Udah gue simpen di sini. Wah. Grabfood gue nyampe. Gue makan, terus tidur ya. Mau istirahat. See you tomorrow. See you. Keluar ya? Gue harus ngerjain skripsi gue lagi. Sorry ya. Oke. I'll wait tomorrow. Kal. Kal. Hati-hati sama Ilyas. Maksud lo? Gue kurang suka sama dia sih. Jujur aja. Ya itu kan yang lo gak suka. Bukan berarti gue harus gak suka juga. Gue kurang suka sama dia karena dia orangnya suka-suka sendiri. Gue pernah kenal sama orang kayak Ilyas. NPD habis. Jadi gue berharap lo hati-hati sih.
lo waktu kuliah ngambil jurusan apa sih? Psikologi bukan? Bukan. Berarti harusnya lo ngambil psikologi sih.